Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap memberikan majelismu menyampaikan tentang ilmu, tentang pengetahuan yang wajib, yang kau paham, wajib kita paham. Ketika siang tadi Allah bagi kepada seorang hamba Allah, itu Arabi Ahmad, satu ilmu yang perlu ditanyakan oleh Allah, mana engkau mengenal rajamu dengan Tuhan? Baca berapa banyak kau mengenal tentang rajamu di dalam dunia dan tentang Tuhan pula. Tadi perbandingan kedua ini yang harus kau pikirkan. Mana yang kau lebih kenal? Kamu kenal tentang raja di dalam dunia, tentang Presiden Republik Indonesia kamu kenal, kamu akan menceritakan tentang kelakuannya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, bahkan segala tindak tanduk akhlakmu diperkiti. Karena kamu kenal, maka kamu ceritakan. Bagaimana pula kamu kenal dengan Tuhan pencipta kamu? Ketika sedikit sekali kamu ketahui tentang Tuhan kamu, maka berpindahlah tentang Tuhan kamu. Kamu telah menyentuhkannya. Sedikit saja kau ambil tentang Tuhan, lebih banyak tentang manusia, maka Tuhan yang adalah manusia. Karena kamu melupakan apa yang dinyatakan oleh Allah, aku suka memperkenalkan diriku. Jadi Allah suka memperkenalkan diri. Apapun yang diciptakannya di langit dan di bumi, karena dia suka memperkenalkan diri untuk diri, untuk dia. Diciptakannya alam adalah untuk dirinya juga. Alam ini milik dia. Dia pencipta. Dia yang menghidupkan. Yang dia pula memberikan segala-galanya. Makanan mulai dari yang kecil, yang halal, sampai yang besar, sebesar-besarnya. Dia telah siapkan segala-galanya. Kamu membuat akuarium, kemudian di dalamnya kau hias dengan pembatu. Kau isi pula dengan air. Kau isi oksigen. Kau masukkan ikan yang bermain ke sana kemari. Kamu pelihara dia. Padahal tidak ada manfaatnya. Cuma kamu suka. Karena kamu suka, tentu kamu telah menjamin kebersihan air. Karena kamu suka. Kamu telah menyiapkan makanan. Kamu sendiri yang membikinnya, kamu sendiri yang memikirkan tentang kehidupan. Makannya apa, menunya apa, supaya dia sehat, segar. Apakah lagi Allah pencipta diri kami? Ilmu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk memperkenalkan kekuasaan, memperkenalkan kodrat dan iradat, memperkenalkan ilmu pengetahuannya, memperkenalkan dirinya. Maka tidak layak kita mengenal yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia Muhammad adalah kelontong yang kosong diisi dengan ilmu segala-galanya. Sarung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan Muhammad ilmu, menggerakkan segala-galanya sebagai contoh kepada kita.
Lalu kita mengikuti ilmu Muhammad, laksanakan sarungnya Muhammad. Tidak akan mungkin sarung membentuk dirinya sendiri kecuali dengan bentuk pemilik sarung. Tautan Allah kepada Muhammad karena dia adalah kekasihnya. Tautkan engkau kepada Muhammad karena engkau adalah pengikutnya. Muhammad berusaha mengenal Tuhan. Kenapa engkau tidak berusaha mengenal Tuhan dan membesarkan kodrat iradat Tuhan siang dan malam, membicarakan tentang kodrat iradat Tuhan? Ilmu tidak akan mungkin kita miliki ketika kita menjauhi daripada pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan tidak akan mungkin kita miliki ketika pengetahuan itu tidak ada, tidak terapkan pada diri sendiri. Ilmu adalah suatu bentuk yang nyata yang kau lihat dengan matamu, kau dengar dengan telingamu, kau pandang dengan nyata, itu adalah pengetahuan. Kemudian ada suatu cerita pengetahuan yang kau dengar dengan telingamu, kemudian kau contoh pula dari pendengaran dan rasa yang ada pada diri kau. Ketika Allah berkata wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ketika aku berkata kau perkenalkan kepada Muhammad itu sesuatu nama, lalu Adam menjawab semua apa yang dilihat oleh matanya karena dia melihat, apa yang dengar oleh telinganya, yang pernah dengarkannya didengar, diajar. Summa aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Kemudian Allah memberitahu kepada malaikat dan menanyakan kepada mereka tentang apa nama-nama tersebut. Saya tidak dapat menjawab karena memang dia bukan diberikan pengetahuan ilmu tentang kepada manusia sebagai khalifah. Malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Kemudian cahaya itu memuji kebesaran Allah dengan kebesaran-kebesarannya, dengan pujian segala pujian. Maka ketika Allah menciptakan Adam, malaikat bertanya, kalau hanya untuk sujud kepada engkau dan memuji engkau, apa kurangnya kami, kata malaikat. Sesungguhnya manusia kau ciptakan dalam dunia hanya untuk saling berbunuhan. Allah membukakan suatu rahasia yang besar kepada manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah, memimpin di muka bumi, mengatur manusia yang tidak bisa diatur, mengatur hati yang tak lurus. Ketika sungai-sungai yang berkelok dapat diluruskan, ketika gunung yang tinggi dapat diratakan, ketika hati yang keras susah dilembutkan. Jadi perbandingan manusia yang sebagai pemimpin memimpin satu keluarga telah mendapatkan suatu ilmu kepemimpinan ketika dia bersandarkan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya bagi kaum perempuan. Ketika manusia itu mengikuti penciptanya yang diatur oleh penciptanya, tapi ketika manusia itu melupakan Rabbnya penciptanya, lalu dia telah membuat hukum sendiri, di sanalah kerusakan terjadi. Kiamat sugra mulai dari dahulu, mulai dari zaman Nabi 1000 tahun yang lalu. Sesungguhnya kiamat sangat dekat, kehancuran sangat dekat. Bertanya para sahabat, Nabi menunjukkan antara dua jalan. Ketahuilah oleh kamu, memang kiamat itu sangat dekat bagi orang mukmin. Maka dia gunakan kebaikan yang dekat ini
Kenapa tidak dekat? Belum tentu dia dapat mengelipkan mata yang kanan, terbuka yang kiri. Saat al-waqi'ah sampai, maka penyesalan akan terjadi. Kenapa pula kiamat tidak dekat, kehancuran tidak dekat? Ketika engkau berjalan tersandung kaki, mati kamu seketika itu. Kiamat. Belum sempat engkau minta ampun kepada Allah. Kelalaian-kelalaian inilah membuat manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Wa ilmu likulli humazatil lumazah. Neraka wa'il tempat. Ancaman-ancaman ini tidak menakutkan bangsa-bangsa laknatullah, tidak menakutkan orang-orang yang memang tempatnya azab api neraka jahanam. Dia tidak getar, nggak akan getar dengan api neraka jahanam, tidak akan getar dengan siksa dalam kubur, nggak akan getar. Walaupun beribu kali dia membaca Al-Quran, nggak akan getar. Tinggal kamu bertanya, di mana tempat kamu sekarang? Maka itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita waktu untuk minta ampun kepadanya banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Ketika kau benar-benar berhenti, sebagaimana sinar Soha berhenti, betapa susahnya adik berhenti dari riba. Timbang mengingat, memikirkan, memandang, memikirkan, memandang, memikirkan. Kesimpulannya, aku takut kepada Allah. Tidak boleh aku ikuti jalan ini. Aku berhenti. Rezeki diatur Allah. Dia berhenti. Berhenti, tidak mengulangi lagi. Berunding dia dengan ucap. Mama, kalau kita terus ini, susah kita di hadapan Allah. Kalau begitu, kita beli sendiri. Allah mengatur. Lebih mudah pula kau mengatur yang diberikan oleh Allah. Keyakinan. Allah. Tapi orang yang tidak dipetunjuk oleh Allah, dia terus bermain dalam riba. Apapun yang dibicarakan Allah, dia tidak pernah getar, tidak pernah takut. Bahkan memakan hasil riba dia paling senang. Sedekah sana, sedekah sini. Sesuatu yang haram yang didapati, maka tetap haram pula yang kau berikan. Begitulah Allah sayang kepada khalifah sebagai wakil di dalam muka bumi. Mudah-mudahan kamu sadar mau jadi apa engkau sekarang, dan besok engkau akan ditanya, dan pasti ditanya Allah. Kemarin kamu dengar nasihat daripada Habib Al-Quds. Dia semakin asyik. Pertama sahabat-sahabatnya semakin asyik. Duduk. Tapi ketika kau tanya tentang ilmu, dia berkata dengan merendahkan, dia tidak sanggup. Ini dan sebagainya. Kamu salah.
Kenapa kau tidak bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu bersama Nabi dulu? Bagaimana suka dukanya dengan Nabi? Kenapa tidak kau tanyakan ketika dia bagaimana orang-orang sufa, bagaimana orang-orang yang awal as-sabiqul awal, bahwa dia adalah jin yang awal. Di sana sepatutnya kamu bertanya, menggunakan waktu al-waktu ke-sayyi. Waktu itu adalah Allah telah memberikan kita ilmu, pengetahuan. Sesungguhnya orang-orang yang telah mati, syahid itu tidak mati. Kalau ia tidak mati, bal ahya, bahkan dia hidup. Maka kamu semuanya berusaha memberikan salam kepada siapa yang kau salam. Duduklah dengan ma'rifat. Duduklah pula dengan keyakinan. Ketika kamu duduk dengan ma'rifat dan keyakinan, berdialoglah engkau kepada. Kau pandanglah ya. Apa salahnya kau mencoba? Wa man lam yaduk lam ya'lam. Siapa yang tidak punya rasa mana mungkin tahu. Maka hari ini aku percayakan kepada kamu. Siapa tahu kamu merasakan jumpa Nabi. Kalau kamu tidak mau merasakan jumpa Nabi, mana mungkin kau jumpa Nabi? Coba kamu sendiri kepingin jumpa Nabi dan kepingin merasakannya, rasanya aku jumpa Nabi, pasti kau jumpa Nabi. Karena Nabi itulah aku yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kamu dapat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.